Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama servis kompor Darkum Sanjaya. Kali ini kedatangan kompor api 1000 yang kelihatannya sudah lama tidak terpakai. Mari berbagi pengalaman untuk memperbaiki kompor api 1000 ini. Pertama, buka semua baut-bautnya. Hati-hati kalau mencopot bautnya, jangan sampai dol. Kalau di bawah itu harus hati-hati karena bautnya kecil, nanti kalau dol sulit diperbaikinya. Sudah copot kan, langsung dibersihkan kotor-kotoran yang ada di dalamnya itu. Ini kelihatannya buntu semua, ini lubang-lubang api ini buntu semua, kelihatan sangat lama tidak dipakai dan tidak ditutupi, akhirnya begini, api tidak bisa keluar karena buntu semua kelihatannya. Ini harus dibersihkan dengan sikat dulu sampai bersih, tayang-tayangnya sampai hilang semua. Dibersihkan sampai bersih teman. Karat-karat yang ada di keliling keluarnya api itu harus benar bersih, luar dalam harus dibersihkan teman, harus bersih. Dan dilakukan berulang-ulang sampai bersih, betul-betul bersih ya. Jangan ada sampai kotoran ada di sekitar kompor situ, jangan sampai ada. Nah, kalau perlu pakai sikat kecil, jadi yang di bagian-bagian sulit di dalam itu bisa terjangkau teman. Pakai sikat kecil supaya yang di dalam-dalamnya ikut bersih semua. Dilakukan sampai bersih teman nih, jangan sampai ada yang tertinggal kotoran yang ada di kompor tersebut, karena dapat mengganggu apabila kompor sudah menyala nanti. Nah, di sekeliling lingkaran ini harus benar-benar bersih, karat-karat harus hilang semua teman. Nah, kelihatannya buntu semua nih teman, ini harus pakai paku nanti kalau sudah bersih yang gini nih. Karena api teman harus super hati-hati. Nah, di dalam platinan-platinan ini harus bersih semua teman, ini harus bersih karena kalau ada kotoran, kalau ada pengapian biasanya nyolot ke belakang apinya. Harus benar-benar bersih. Terus dibersihkan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan hati-hati jangan sampai ledeng ini tertekuk atau gimana teman, karena kalau ketekuk pengapiannya bisa bocor dari situ, dari ledeng sini. Makanya harus hati-hati, ledeng ini jangan sampai ketekuk. Juga yang harus diperhatikan, selang yang langsung ke kompor itu harus benar-benar kuat teman, jangan sampai lodok istilahnya, itu harus benar-benar kuat. Kalau bisa didobel enggak apa-apa, itu gelang-gelangnya itu didobel lebih bagus. Tapi ini kelihatannya masih bagus nih, petekannya ini masih bagus, masih normal, cuma yang buntu tuh tempat pengeluaran pengapiannya itu buntu semua kelihatan ini.
Oh, jangan sampai ledeng ini lah, suppliernya dibersihkan sampai dengan katebat teman. Dengan katebat lebih bagus, pakai lidi juga bisa, tapi lebih bagus pakai katebat, karena kalau pakai katebat itu bisa benar-benar bersih. Hati-hati ledengnya jangan sampai ketekuk atau kesenggol atau gimana. Depan belakang dibersihkan teman ya. Ini berbagi pengalaman. Dan mubadir, apabila teman-teman ini yang pencari rosok dapat, jangan langsung ditimbang teman, bisa dibersihkan atau diperbaiki, siapa tahu bisa memperbaiki, kan lebih murah, kita tidak usah beli teman. Sahabat pejuang rosok ini, makanya mari berbagi pengalaman, belajar teman ini. Saya dulunya juga tidak bisa, dengan belajar kita akan bisa teman, supaya barang yang tidak bermanfaat atau terbuang bisa dipakai kembali teman. Jangan ragu, yang penting tuh hati-hati. Nah ini saya pakai paku teman ini, karena buntu semua nih lubang-lubangnya teman, ini harus pakai paku, harus telaten teman ini, soalnya banyak ini lubang pengapiannya ini. Ditoblos terus sampai lubangnya itu benar-benar tembus dari bawah. Pejuang rupiah yang pencari rosok ini, barangkali ada belajar diperbaiki. Kalau belum tahu bisa tanya-tanya langsung teman. Karena kalau terbuang atau ditimbang itu kasihan, karena kelihatan kalau masih bagus bisa diperbaiki. Kalau beli baru mahal teman, sekitar hampir 500-an teman. Nah, sampai bersih lubang-lubangnya. Kalau membersihkan teman, diulang-ulang tidak apa-apa sampai bersih. Pokoknya lubangnya dibersihkan berulang-ulang lah. Ini ada yang buntu dikatakan teman ini. Loh, harus menggunakan palu nih teman, supaya bisa masuk pakunya. Terlalu lama tidak dipakai ini, sampai nutup semua ini teman. Barangkali ada teman-teman yang mencari rosokan, dapat kompor apapun, sejenis apapun, bisa tanya-tanya langsung. Kalau sudah ngerti, mari berbagi pengalaman. Kalau sudah bisa teman, sama-sama berbagi pengalaman, supaya pengalaman kita lebih banyak teman. Tidak usah ragu untuk bertanya teman kalau tidak tahu teman. Harus laten membersihkan lubang-lubang ini supaya bersih teman. Soalnya kalau buntu pengapiannya itu tidak bisa normal teman. Nah ini buntu lagi, harus pakai palu teman ini. Nah banyak yang buntu, banyak sekali yang buntu teman. Tangan tidak mampu, harus pakai palu teman ini. Tapi pelan-pelan saja nanti. Kalau paku ini jangan sampai tertancap, nanti susah mengambilnya. Jangan terlalu dipaksa bila sempit, pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Berbagi pengalaman itu baik teman. Apalagi pejuang rupiah kayak saya yang pekerjaannya mencari barang-barang bekas keliling. Apabila dapat kompor jenis apapun bisa tanya-tanya teman. Karena mubadir kalau ditimbang ya, kalau bisa kan bisa menyenangkan anak istri teman. Beli baru ya mahal.
terus dibersihkan teman, ini lubang-lubang dibersihkan semua. Nah, terus dibersihkan terus lubang-lubangnya sampai benar-benar bersih semua sekeliling pengapiannya itu teman. Pejuang-pejuang pencari rosok jangan malu kalau dapat kompor sejenis apapun, bisa tanya-tanya langsung teman. Yang sudah bisa mari berbagi pengalaman supaya tambah banyak pengalamannya teman. Karena ilmu kalau tidak dibagikan itu tidak baik teman, sebaiknya saling membagi teman. Mari belajar dan belajar supaya hidup lebih bermanfaat. Lah ini teman, langsung dikulang lah kelihatan ini kotoran ini yang membuat kompor nyalanya merah teman, karena banyak kotoran di dalam teman, harus bersih. Yang membuat kompor merah nyalanya itu gara-gara kotoran di dalam terlalu banyak teman. Nah setelah itu dibersihkan lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan teman. Karena kompor itu kalau kotor nyalanya tidak bisa bagus, api tidak bisa biru teman. Ini yang belum bisa kalau dapat kompor apapun bisa langsung tanya teman ini. Daripada terbuang, mari berbagi pengalaman dan hidup lebih bermanfaat teman. Yang belum bisa tanya-tanya, yang sudah bisa mari berbagi pengalaman teman. Tidak usah ragu, mari sama-sama belajar. Nah setelah itu lah dibersihkan lagi. Kalau mau dipasang harus dibersihkan lagi. Kelihatannya ini patinya masih bagus teman, ini tidak apa-apa. Sebaiknya ditiup tidak apa-apa teman, untuk mengecek normal supirnya itu harus ditiup tidak apa-apa teman. Nah mari dipasang lagi teman ini. Ya lebih bagus dibalik lagi biar saling melindungi ledengnya itu jangan sampai ketekuk teman. Masangnya harus dibalik supaya ledeng itu aman, tidak ketekuk teman. Kalau ketekuk fatal nanti kalau sudah ketekuk ledengnya ini. Harus dari belakang lebih bagus, aman, cari aman teman. Kalau sudah ketekuk ledengnya atau patah itu fatal akibatnya, tidak bisa diperbaiki lagi, malah sulit. Ya, bautnya mulai dikencengkan, boleh betul-betul kenceng teman kalau baut ini teman. Harus hati-hati teman, soal ini api teman, harus super hati-hati. Harus benar-benar kenceng bautnya ini. Nah itu baut kecil satu itu yang mengarah ke kompor itu kecil teman, harus hati-hati, jangan sampai lombeng. Kalau lombeng tambah sulit nanti. Nah bautnya harus benar-benar kenceng, diulang-ulang tidak apa-apa teman. Nah setelah itu dibalik lagi, kalau ledeng udah selesai ganti baut yang di belakang ini teman. Nah baut yang atas dibetulkan. Lebih bagus memasang dari bawah teman, ledengnya dulu diarahkan dulu, yang di atas teman belakangan tidak apa-apa. Nah dikencengi betul-betul kencang teman, diulang-ulang tidak apa-apa. Nah dicek dulu
Nah, sudah dicek bagus. Kemateknya ini masih bagus teman, tidak usah dibongkar, tidak apa-apa ini. Mari kita coba nyalakan. Alhamdulillah sudah nyala teman. Ya, beginilah tutorial cara memperbaiki api 1000. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.